Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang terkasih, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang surat Al-Fatihah atau Samudra Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalannya mereka yang Engkau murkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Sahabatku yang terkasih, sementara ulama yang paling populer di antara mereka adalah Syekh Muhammad Abduh, hidup tahun 1849 sampai 905, berpendapat bahwa surat Al-Fatihah merupakan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, surat Al-Fatihah lebih dahulu turun daripada surat Al-Alaq. Alasan yang dikemukakannya antara lain sebuah riwayat atau hadis mursal, riwayat Al-Baihaqi. Di samping argumentasi logika, intinya adalah bahwa telah menjadi sunnah Allah dalam penciptaan dan atau dalam penetapan hukum bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memulainya secara global, baru kemudian disusul dengan perincian secara bertahap. Al-Fatihah menurut Abduh mengandung pokok-pokok kandungan Al-Quran secara global,
Sedang semua ayat Al-Quran selain Al-Fatihah merupakan perincian pokok-pokok tersebut. Al-Quran, tulis Abduh dalam tafsirnya, turun untuk menguraikan masalah-masalah: satu, tauhid; dua, janji dan ancaman; yang ketiga, ibadah yang menghidupkan tauhid; empat, penjelasan tentang jalan kebahagiaan dan cara mencapainya di dunia dan di akhirat; dan lima, pemberitaan atau kisah generasi terdahulu. Kelima pokok uraian di atas menurut Abduh tercermin dalam ayat-ayat surat Al-Fatihah. Tauhid pada ayat kedua dan kelima. Janji dan ancaman tersurat pada ayat pertama, ketiga, dan ketujuh. Ibadah juga pada ayat kelima dan ketujuh. Sedangkan sejarah masa lalu diisyaratkan oleh ayat terakhir. Pendapat yang menyatakan Al-Fatihah sebagai wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW tidak disetujui oleh mayoritas ulama. Namun ada di antara mereka yang berusaha mengkompromikannya dengan pendapat yang menyatakan bahwa wahyu pertama adalah 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Pengkompromian tersebut adalah dengan menyatakan bahwa surat pertama yang turun secara sempurna adalah surat Al-Fatihah. Sedangkan surat Al-Alaq adalah wahyu pertama yang ketika itu turun belum dalam bentuk satu surat sempurna. Seperti diketahui, surat Iqra, surat Al-Alaq terdiri dari 19 ayat, sedang yang turun pertama kali hanya 5 ayat saja, ayat 1 sampai 5. Pendapat kompromi ini tentunya tidak disetujui oleh Abduh, karena secara tegas ia menyatakan bahwa Al-Fatihah mendahului Al-Alaq. Pendapat Abduh di atas hanya dianut oleh segelintir ulama atau oleh sedikit ulama. Para penentangnya menyatakan bahwa sejarah dan wahyu-wahyu turunnya Al-Quran tidak dapat ditetapkan berdasarkan alasan logika, apalagi sampai mengabaikan riwayat yang kuat atau sahih dan menerima yang lemah atau tidak sahih, seperti yang ditempuh oleh Syekh Muhammad Abduh. Riwayat Al-Baihaqi adalah lemah, tetapi diambil oleh Abduh dengan mengabaikan riwayat ulama hadis yang lain seperti Bukhari dan Muslim yang justru sangat kuat. Rasyid Ridho, murid Abduh sendiri, dalam tafsir Al-Manar menilai bahwa cara argumentasi gurunya itu cukup aneh. Berdalih dengan sunnah Allah yang disinggung oleh Abduh di atas, bahwa Tuhan selalu menyebutkan secara global baru kemudian merincinya, bisa juga diterapkan pada kelima ayat pertama surat Al-Alaq. Dalam surat Al-Alaq disinggung persoalan pokok yang mengantar kepada kebahagiaan umat manusia, yakni ilmu pengetahuan dan keikhlasan kepadanya. 5 ayat pertama dan ketiga. Ayat pertama dan ayat ketiga surat Al-Alaq. Disinggung pula sifat-sifat Tuhan yang merupakan inti dari ajaran Islam. Demikian pula bahasan tentang sejarah, yaitu penjelasan tentang asal kejadian manusia.
Ayat-ayat Al-Quran lainnya dapat dikatakan menjelaskan pokok-pokok masalah tersebut. Sebenarnya, dalam surat Al-Fatihah terdapat ayat yang dapat dijadikan sebagai petunjuk bahwa ia bukan wahyu pertama, yaitu ayat yang kelima. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami mengabdi. Kata kami adalah bentuk jamak. Di sana menunjukkan bahwa ayat ini baru turun setelah ada sekian banyak orang yang memeluk agama Islam dan beribadah bersama-sama, yang tentunya belum terjadi ketika pertama kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Di samping itu, kandungan surat ini jauh berbeda dengan kandungan wahyu-wahyu pertama yang pada umumnya berkisar tentang pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pendidikan terhadap nabinya. Perhatikan surat-surat Al-Mudassir, Al-Muzammil, Nun, dan awal surat Al-Alaq itu sendiri. Kita tidak mempunyai informasi yang pasti tentang kapan persisnya surat Al-Fatihah itu turun. Ada riwayat yang menyatakan bahwa surat Al-Fatihah turun sesudah surat Al-Mudassir, tetapi ada juga riwayat yang menyatakan bahwa turunnya di Madinah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke sana. Sebagian ulama agaknya karena simpang siurnya riwayat, pada akhirnya berkesimpulan pada bahwa surat Al-Fatihah turun 2 kali. Sekali sebelum hijrah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di Mekah, dan yang kedua di Madinah setelah beliau berhijrah. Dan ada lagi yang berpendapat bahwa separuh Al-Fatihah turun di Mekah dan separuh lainnya di Madinah. Kita belum mendukung pendapat yang menyatakan bahwa surat ini turun di Mekah, karena surat ini populer juga dengan nama As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang dalam sholat dan diulang-ulang kandungannya dalam ayat-ayat Al-Quran lainnya. Sedangkan keterangan bahwa Allah telah menurunkan kepada Nabi As-Sab'ul Masani itu sendiri turun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih bertempat tinggal di Mekah. Keterangan tersebut adalah firman-Nya, walaqad ataina sab'am minal masani wal Qur'anal azim. Dan sesungguhnya walaqad ataina, kami telah menganugerahkan kepadamu minal masani, sab'an minal masani, as-sab'ul masani atau Al-Fatihah dan Al-Quran yang mulia. Quran surat Al-Hijr ayat 87. Disepakati oleh ulama-ulama bahwa surat Al-Hijr merupakan salah satu surat yang turun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di Mekah sebelum berhijrah ke Madinah. Alasan lainnya adalah bahwa sholat 5 waktu telah diwajibkan sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di Mekah, sedangkan beliau menyatakan bahwa tidak sah sholat tanpa membaca Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Surat Al-Fatihah diletakkan pada awal Al-Quran dan secara organis mempunyai hubungan yang erat dengan surat sesudahnya, yaitu surat Al-Baqarah. Hubungan tersebut antara lain adalah bahwa dalam surat Al-Fatihah disebutkan 3 kelompok manusia.
yaitu yang pertama yang dianugerahi nikmat oleh Tuhan, yang kedua adalah yang dimurkai, dan yang ketiga adalah yang sesat. Ketiga kelompok tersebut dibicarakan secara panjang lebar dalam surat Al-Baqarah. Di samping itu, pada surat Al-Fatihah kita diajari agar memohon hidayah, dan dalam surat Al-Baqarah ditegaskan bahwa Al-Quran adalah hidayah bagi mereka yang bertakwa. Ibrahim bin Umar al-Biqai wafat 1480 Masehi, seorang ahli tafsir yang menekuni bidang hubungan antar ayat-ayat dan surat Al-Quran, menegaskan dalam tafsirnya bahwa keterkaitan antara ayat dan surat Al-Quran sedemikian eratnya sehingga bila dilihat dari segi keterkaitan makna-maknanya, kita dapat berkata bahwa tidak ada akhir dari ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran, menurut pendapatnya, bagaikan suatu rantai yang berkesinambungan, sehingga surat An-Nas, aku berlindung kepada Tuhan pemelihara manusia, yang diletakkan pada bagian terakhir Al-Quran, masih berhubungan erat dengan surat Al-Fatihah yang merupakan awal Al-Quran. Al-Quran, menurut pendapatnya, bagaikan suatu mata rantai yang berkesinambungan. Hubungan tersebut dapat dipahami bila diingat perintah Tuhan agar sebelum membaca awal Al-Quran, seseorang hendaknya berta'awud, membaca A'udzubillah, seperti yang diajarkan pada surat Qul A'udzu birabbin nas itu. Surat Al-Fatihah mempunyai banyak nama. Sekian nama memberi isyarat tentang fungsi atau tujuan turunnya Al-Fatihah. Di samping As-Sab'ul Masani yang telah disinggung maknanya di atas, nama-nama itu juga antara lain: yang pertama, Al-Fatihah, artinya pembuka yang sangat sempurna, sebagai isyarat bahwa ia adalah pembuka Al-Quran dan juga pembuka yang amat sempurna bagi segala macam kebajikan. Yang kedua adalah Asy-Syafiyah, artinya penyembuh. Yang ketiga, Ar-Ruqyah atau mantra, sebagai isyarat bahwa pembacaan dan pengamalan kandungan Al-Quran dapat mengantarkan kepada kesembuhan dan dapat dijadikan semacam mantra untuk segala persoalan. Yang keempat, Al-Azaz, asas dan dasar, karena kandungan surat Al-Fatihah merupakan asas dan dasar bagi segala perilaku terpuji di dunia dan di akhirat. Yang kelima, Al-Waqiyah, artinya pemelihara, karena melalui bacaan dan pengamalannya seseorang akan memperoleh pemeliharaan Tuhan dari segala macam bencana. Al-Kanz atau bekal, karena Al-Quran adalah bekal yang sangat berharga untuk masa depan. Yang ketujuh, ad-du'a atau doa. Yang kedelapan, asy-syukur, artinya syukur. Yang kesembilan, alhamd, artinya pujian. Dan yang kesepuluh, as-salat atau permohonan, yang kesemuanya menggambarkan pengakuan dan kelayakan Tuhan untuk dipuja, dipuji,
dimintai pertolongan serta diakui kekuasaannya di dunia dan di akhirat. Yang ke-11, Al-Wafiyah, yang artinya yang amat sempurna. Karena surat ini merupakan surat yang amat sempurna dalam berbagai seginya. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggamannya, Allah tidak menurunkan di dalam Taurat, Injil maupun Zabur dan Al-Quran suatu surat seperti As-Sab'ul Masani." Para ulama sepakat bahwa surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat, meskipun ada perbedaan pendapat tentang apakah basmalah merupakan ayat pertama dari surat Al-Fatihah atau ia merupakan ayat tersendiri. Oleh karena itu, kita lihat di Mekah dan di Madinah, imam sholat tidak membaca basmalah ketika membaca Al-Fatihah. Tradisi ini berdasarkan para pendapat Imam Malik bahwa basmalah bukan merupakan ayat dari surat Al-Fatihah. Menurut beliau, basmalah tidak membaca basmalah merupakan tradisi sejak zaman sahabat dan karenanya tradisi tersebut harus dipertahankan. Sahabatku yang dirahmati Allah, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa penulisannya dalam mushaf menunjukkan bahwa basmalah merupakan salah satu ayat Al-Quran. Namun penulisan tersebut tidak dapat dijadikan bukti bahwa ia adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Bahkan beberapa hadis yang dinilai oleh Abu Hanifah sebagai hadis sahih memberitakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengerjakan sholat tidak mendengar membaca basmalah. Ini membuktikan bahwa ia bukan bagian dari Al-Fatihah. Namun demikian dalam mazhab Hanafi, basmalah dapat dibaca dalam sholat tetapi tidak dengan nyaring. Imam Syafi'i berdasarkan penulisan basmalah dalam mushaf Al-Quran dan berdasarkan sekian banyak hadis yang dinilainya sahih, berpendapat bahwa basmalah adalah bagian atau ayat pertama dari surat Al-Fatihah, sehingga ia wajib dibaca ketika sholat. Meninggalkannya berarti tidak menyempurnakan bacaan Al-Fatihah dan dengan demikian sholat menjadi batal. Seperti terlihat di atas, masing-masing pendapat mempunyai alasan-alasan keagamaan, masing-masing berusaha mengikuti tata cara yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh para sahabat beliau. Di sini timbul pertanyaan, apakah tidak mungkin justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan beberapa contoh atau mempraktekkan sekian ragam cara beribadah? Bukankah beliau hidup di tengah-tengah sahabatnya selama 20 tahun lebih? Agaknya cukup logis untuk mengiyakan pertanyaan di atas. Dalam hal ini, di kalangan sementara ulama dikenal istilah ta'adud al-ibadah, keragaman cara beribadah. Kalau ini diterima, maka kita bisa menyimpulkan bahwa semua cara yang disebut di atas itu dapat dibenarkan dan tidak perlu saling dipertentangkan. Pintu surga sedemikian lebar sehingga dapat dimasuki oleh semua orang yang secara ikhlas mengikuti cara dan ajaran yang ia yakini telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapapun, kata Abduh yang dinukil oleh
Rasyid Ridho dalam tafsir Al-Manar, basmalah adalah ayat Al-Quran. Karena itu dalam buku tafsir ini, ya, dalam pembahasan kita ini tidak ada salahnya kita kaji kandungannya, terlepas dari persoalan apakah ia bagian dari Al-Fatihah atau bukan bagian dari Al-Fatihah. Penomoran ayat-ayat di dalam kajian ini dibuat berdasarkan pendapat bahwa basmalah adalah ayat pertama surat Al-Fatihah. Demikian sahabat-sahabatku yang terkasih, yang mengharapkan ridha Allah, pengantar Samudra Al-Fatihah berdasarkan tafsir Al-Quranul Karim karya Muhammad Quraisy Shihab, tafsir atas surat-surat pendek berdasarkan urutan turunnya wahyu. Insyaallah pada bagian kedua kita akan melanjutkan mulai ayat 1 surat Al-Fatihah. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.